Suara angin terdengar berbisik. Pucuk-pucuk pepohonan turut bergoyang hingga terlena karena peraduan. Rasa bahagia terpancar dari Arum, gadis manis dari desa yang baru saja melepas status kegadisannya. Di samping Arum ada Mas Tomo, laki-laki berkumis tebal yang tadi pagi sudah sah menjadi suaminya. Perkenalan Arum dan Mas Tomo lumayan singkat, hanya 3 bulan saja. Waktu 3 bulan tentu bukan waktu yang cukup untuk bisa mengenal sifat dan karakter satu sama lain. Tapi entah kenapa, sifat Mas Tomo begitu menenangkan hati Arum. Arum sendiri berasal dari keluarga yang pas-pasan, dan keseharian Arum adalah membantu ibunya kerja di pasar sebagai penjual ikan. Sedangkan Mas Tomo adalah juragan kaya raya dari kota sebelah. Mereka tak sengaja bertemu saat di jalan. Wajah manis dan lesung di pipi yang dimiliki oleh Arum mampu membuat Mas Tomo jatuh cinta. Tapi waktu itu Arum hanya mengendarai sepeda dan Mas Tomo mengendarai mobil jazznya, membuat Arum minder karena perbedaan kasta. Arum mencoba menghindar, tapi semakin dia menghindar, semakin pula Mas Tomo mengejarnya. Duda kaya sarang duit itu akhirnya mampu meyakinkan Arum kalau cinta tak memandang harta. Mas Tomo pun mempersunting Arum dengan memberinya mahar yang begitu banyak. Dan itulah cara duda kaya itu menghargai Arum sebagai istrinya. Tentu saja orang tua Arum tak keberatan, apalagi setelah Arum bertemu dengan Mas Tomo. Perekonomian keluarganya semakin membaik. Bahkan, orang tua Arum diberi sebidang tanah yang sangat luas. Setelah menikah, Arum dibawa Mas Tomo ke rumahnya. Rumah mewah, megah, barang-barang mahal tertata rapi mengisi sudut ruangan. Arum pun dibuat tertegun dan sesekali menelan ludah melihat kemewahan rumah baru yang sudah menjadi miliknya itu. Di samping orang kaya, Mas Tomo juga orang yang sangat baik di mata Arum. Meski jarak usia mereka terpaut 20 tahun, tapi Mas Tomo mampu mengimbangi sifat manja Arum yang baru berusia 19 tahun. Tak jarang Mas Tomo memuji kecantikan istrinya, dan pujian itu membuat Arum menjadi wanita yang paling sempurna. Arum yang dulunya hanya memakai rok panjang dan kaos oblong kini berubah menjadi wanita sosialita yang bergelimang harta. Tak terasa pernikahan mereka sudah berjalan 2 bulan. Arum sudah bisa berbaur dengan tetangga yang lain, meski suaminya melarang untuk dia berdekatan dengan tetangganya. Tapi Arum tetap nekat. Pernah terbesit di otaknya, kenapa Mas Tomo melarangnya ngobrol dengan ibu-ibu yang lain. Pagi pun tiba. Hari itu Mas Tomo pergi meninggalkan Arum dengan alasan kerja, dan Arum bisa menerima itu. Tak uangnya nanti diberikan untuknya. Mengusir kebosanan, Arum berkeliling rumah dan tanpa sengaja dia melihat beberapa patung pengantin yang terbuat dari kayu. Orang Jawa sering menyebut patung itu dengan nama Loro Blonyo. Patung-patung itu terjejer rapi di sudut ruangan. Bulu kuduk Arum tiba-tiba meremang setelah melihat patung-patung itu seperti hidup. Matanya melirik dan mengawasi Arum. Dia pun kemudian lari meninggalkan patung-patung tersebut. Arum pun melanjutkan mengelilingi rumah. Dia merasa rumah itu sangat sepi dan selalu mengeluarkan hawa panas. Apalagi ada satu kamar rahasia yang selalu dikunci, dan tak ada yang boleh memasuki kamar itu selain Mas Tomo.
Capek berkeliling rumah, Arum memutuskan membeli bakso yang tak jauh dari rumahnya. Dari situlah dia mendengar desas-desus tentang suaminya yang mengambil pesugihan. Bahkan dari mulut mereka, Arum baru mengetahui kalau suaminya sudah menikah sebanyak 6 kali. Tapi semua mantan istrinya meninggal secara mengenaskan dan tak wajar. Mendengar hal itu, Arum tak mempercayai omongan para warga yang belum tentu kebenarannya. Arum menganggap mereka hanya iri akan kekayaan suaminya. Toh suaminya bersikap baik padanya. Bahkan 2 tahun lagi Mas Tomo akan berangkat haji. 2 hari pun berlalu. Mas Tomo akhirnya pulang dan senyum mereka tersungging dari wajah Arum. Begitupun juga Mas Tomo. Dia membawa pulang gaun warna merah untuk istri tercintanya. Arum pun kembali dibuat melayang akan sikap Mas Tomo yang selalu memanjakannya. Malam pun tiba. Arum memakai gaun merah dan berdandan secantik mungkin. Tapi malah dia dimarahi oleh suaminya. Arum pun bertanya-tanya, untuk apa gaun itu dibeli kalau bukan untuk dipakai. Tapi Mas Tomo pun menjelaskan kalau gaun merah itu harus dipakai Arum 3 hari lagi saat bulan purnama tiba. Arum pun hanya mengangguk tanpa mengajukan pertanyaan lagi. Di sisi lain, orang tua Arum di kampung bermimpi buruk tentang keadaan putrinya. Dia merasa ada bahaya yang sedang mengintai Arum. Sesudah menikah, Arum memang tidak diizinkan pulang menemui orang tuanya tanpa alasan yang pasti. Akses komunikasi mereka ditutup oleh Mas Tomo. Tapi hal itu tak membuat Arum kecewa, lantaran Mas Tomo selalu memberikan kemewahan harta sehingga membuat Arum lupa pada keluarganya. Hingga suatu hari orang tua Arum mendapatkan kabar perihal kehidupan Mas Tomo dari Pak De Arum. Pak De Arum ternyata sudah banyak tahu tentang kehidupan Mas Tomo, yang menurut kata Pak De, Mas Tomo adalah penganut ajaran sesat dan mendapat kekayaan secara gaib. Dulu Pak De sudah melarang dan mengingatkan pada keluarga Arum, tapi harta yang diberikan Mas Tomo telah membutakan mata mereka. Dan Pak De sudah merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan keponakannya itu. Malam itu, malam bulan purnama. Malam itu tampak begitu indah. Bintang-bintang terlihat berjejer rapi, berkelap-kelip menampakkan keindahannya. Malam semakin sempurna saat hadirnya Arum dengan gaun merahnya. Wajahnya tampak begitu cantik, ditambah warna lipstik di bibirnya membuat Arum semakin menggoda. Mas Tomo duduk bersila dan disuruhnya Arum duduk di sampingnya. Mas Tomo kemudian memejamkan mata sambil mulutnya komat kamit, seolah memanggil sesuatu. Tiba-tiba angin berhembus kencang dari belakang Arum. Bau busuk dan anyir menyeruak di hidungnya. Bulu kudunya kembali merinding. Setelah selesai berkomat kamit, Mas Tomo menyuruh Arum untuk masuk ke dalam sebuah kamar rahasia yang selama ini belum pernah dia masuki. Di dalam kamar sudah berjejer lilin beserta kemenyan dan bunga setaman. Kamar yang mirip dengan tempat kemujan itu terlihat penuh dengan warna hijau. Arum seperti dihipnotis. Dia pun berbaring di atas tempat tidur yang terbuat dari bambu. Tak selang berapa lama kemudian, muncul asap pekat dan berubah sosok menyeramkan. Sosok yang bertaring dan berbulu lebat itu siap melancarkan aksinya. Di samping makhluk itu, Mas Tomo membaca ritual sambil membakar kemenyan. Suara lolangan serigala menyempurnakan malam keramat itu.
Baru saja makhluk berbulu lebat itu mau melancarkan aksinya, tiba-tiba ada suara gebrakan pintu yang ternyata adalah seorang kiai dan keluarga Arum. Kiai itu lalu bertarung dengan makhluk tersebut, sedangkan Mas Tomo dikepung warga yang ternyata juga sudah kesal dengan perilaku Mas Tomo. Atas izin Allah, makhluk itu dapat dikalahkan. Sedangkan Arum yang sudah sadar memeluk kedua orang tuanya sambil menangis terseduh-seduh. Dia tak menyangka suaminya adalah pengabdi setan dan penganut aliran sesat. Arum juga tak menyangka kekayaan yang selama ini didapat suaminya adalah hasil dari pesugihan. Dan dia masih merasa beruntung karena tak jadi ditumbalkan seperti istri-istri lain Pak Tomo. Harta memang dibutuhkan, tapi tak selamanya semua bisa diukur oleh harta. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.